eranya media sosial, pembuat konten. Nah, banyak sekali yang The recording has stopped. This banyak meeting is sekali being oh, recorded. banyak sekali orang-orang yang belum mengetahui dahsyatnya kita membangun personal branding di media sosial. Yang pertama, ketika kita membangun personal branding di media sosial, pastinya kita nggak perlu nyebar-nyebar CV-CV, lamaran-lamaran kerja gitu. Nah, kemudian yang ngejar kerjaan itu kerjaannya sendiri, bukan kita yang ngejar kerjaan. Nah, sebelumnya aku perkenalan terlebih dahulu, mengenalkan nama saya Muhammad Sajid, eh, Certificate Creator PIBNSPRI dan juga Instagram spesialis. Dan ini ada Instagramku HNSJD double underscore, bisa di follow. Dan ini juga ada WhatsApp pribadiku di 088 238 75 98 13. Nah, selain menjadi narasumber juga, aku pernah mendapatkan pendanaan wirausaha 2 kali dari Kemdikbud Ristek. Itu kalau di total hampir puluhan juta ya teman-teman. Nah, itu di bisnis jasa media sosial dan konsultasi bisnis. Nah, ini ada beberapa dokumentasi di beberapa yang udah aku jadi narasumber, ada di BRI, di event kampus, dan juga di sekolah-sekolah seperti itu. Nah, jangan lupa wajib share keseruan hari ini di story teman-teman, dan jangan lupa tag aku HMSJD double underscore, kemudian bicara official dan Jepara Cerdas. Nah, sebelum kita mengajak lebih dalam mengenai personal branding, nah, lebih simpelnya personal branding itu bagaimana kita dikenal dan diingat banyak orang, teman-teman. Nah, banyak sekali pengertian-pengertian yang apa ya, yang panjang dan sulit dimengerti ya. Lebih simpelnya itu agar kita dikenal orang lain, biar diingat sama orang lain. Aku ini sebagai apa? Apakah sebagai desainer, apakah sebagai mahasiswa, apakah sebagai apa gitu. Nah, jadi ada value tersendiri teman-teman gitu. Jadi kurang lebihnya personal branding itu strategi membangun identitas dan citra diri kamu agar dikenal, diingat banyak orang. Nah, jadi di Instagram teman-teman isinya ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, ketika kita bagaimana sih cara membangun personal branding, Kak? Cara mulainya kayak gimana? Nah, ketika kita mengikuti Zoom pada malam hari ini kita screenshot atau kita foto, dokumentasikan, kemudian upload, itu sudah kita udah memulai 1% membangun personal branding, teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, start personal branding with why. Nah, kita harus tentukan tujuannya itu untuk apa. Apakah untuk mendokumentasikan, share portofolio, apakah menjadi konten kreator, apakah dipercaya orang, bangun komunitas, menghasilkan uang, apakah peluang karir, peluang kolaborasi kerjasama, apakah kita cari partner hidup. Nah, jadi ini kita harus pilih ya, tujuan kita arahnya mau kemana. Kita harus pilih salah satu. Walaupun ada sub-sub tujuan lainnya gitu. Kita harus fokus tujuan. Nah, kita akan membahas tiga poin di sini, dua tujuan. Nah, beda tujuan, beda juga caranya, teman-teman. Kalau jadi konten kreator itu di TikTok, kemudian Instagram, kemudian Facebook, kemudian ada juga eh,
Street, kemudian ada juga X gitu. Nah, setiap platform juga ada tujuan masing-masing gitu. Algoritmanya juga berbeda. Nah, sama halnya kita ingin mencari kerja. Nah, itu lewatnya di LinkedIn. Nah, di LinkedIn ini kayak CV online kita yang lebih profesional. Nah, jadi di situ isinya pekerjaan semuanya, teman. Ada juga HRD, RDE itu ada di situ. Kemudian ada juga banyak sekali ya staff-staff itu mainnya di LinkedIn. Ini lebih ke ranah profesional seperti itu. Nah, saat kita mencari kerja atau interview kerja, pastinya kita ditanya nih, media sosialnya apa, Instagramnya apa, LinkedInnya apa gitu. Nah, kalau media sosial kita privat, tidak ada isinya, ya pasti HRD ini akan mempertimbangkan untuk diloloskan untuk interview kita gitu. Jadi bisa ada dua kemungkinan, kita diterima atau enggak gitu. Nah, ada tiga kemungkinan teman-teman. Nah, yang pertama ya, yang pertama kan biasanya ada gelar ya. Gelar tanpa skill, nggak ada personal branding juga percuma. Nah, kemudian ada gelar, ada skill, nggak ada personal branding, nah masih dipertimbangkan. Nah, kalau lengkap pasti akan diterima. Nah, kurang kurang lebihnya seperti itu. Oke, sebelum kita ke niche, nah ini ada tiga survive jadi content creator atau membangun personal branding, teman. Nah, yang pertama itu kita bangun karakter, bukan mikirin algoritma. Nah, kalau kita mikirin algoritma, nah pasti kita mikir terusnya ini nanti akan banyak atau enggak, like-nya banyak atau enggak. Nah, kita harus bangun Dek, udah karakter deh, diri ditaruh kita. deh, ditaruh, Nah, jadi ditaruh, ada dua karakter. ditaruh Nah, deh. yang ingin kamu bangun, apakah mau sama di dunia nyata, apakah kita eh, bedakan antara di dunia maya sama dunia nyata kepribadiannya gitu. Nah, misal di dunia nyata orangnya pendiam terus di media sosial ya agak heboh atau gimana gitu. Kita harus bangun karakter supaya kita bisa dikenal audien ataupun orang lain. Nah, kemudian ada juga bisa pakai collaboration. Nah, di Instagram itu sudah ada namanya fitur post collaboration. Nah, jadi kita bisa gunakan fitur nah, dengan kolaborasi dengan teman kita yang sesuai niche tersebut atau masalah atau topik yang sesuai seperti itu. Supaya apa? Supaya jangkauannya lebih luas gitu. Kemudian ada juga fitur repost, teman-teman. Nah, semakin banyak fitur repost, semakin viral. Nah, jadi fitur repost itu kayak kita upload konten orang lain gitu dengan menggunakan fitur repost, konten repost gitu. Kemudian ada thing like a brand. Nah, brand ini sukanya apa gitu. Nah, kita harus menyukai brand tersebut. Nah, jadi saat ini brand itu menyukai tidak melihat banyaknya follower, tapi bagaimana dampaknya untuk closingnya itu seperti apa gitu. Nah, biasanya apa dipilih itu nano kreator yang followernya di bawah 10.000. Kemudian ada juga UGC, user generate content. Ya enggak apa ya, enggak ya kayak apa ya, kehidupan sehari-hari tapi tidak apa ya, enggak Waiting for menjelaskan the place brand tersebut atau work, mempromosikan working produk for the tersebut. virtual Nah, kemudian ada it. juga konten apa ya, kreator konten kreator yang masuk masuk ke
konten brand tersebut. Kalau nggak ada si konten kreator tersebut, pasti brandnya akan hancur gitu. Nah, jadi ada pilihan-pilihan. Think like a brand. Nah, kemudian kita kembali lagi ke niche. Nah, sebelum kita membangun personal branding, pastinya kita harus menentukan niche. Nah, niche ini kurang lebihnya market ya. Segmen market spesifik di mana market di dalamnya memiliki masalah dan juga solusi yang spesifik. Nah, misal ini ada lingkaran besar ini kita ibaratkan mall. Nah, ini lingkaran putih yang kecil ini toko kita. Nah, bagaimana orang yang ada di mall ini tertarik dengan toko kita? Nah, pastinya kita menjual produk yang spesifik ataupun apa ya? Misal baju. Nah, baju. Nah, jadi toko kita menjualnya baju aja, nggak ada kayak sepatu, rok, terus celana, nggak ada. Jadi kita jualnya baju aja. Nah, kalau kita jualnya random, pasti orang ini bingung. Ini akan membanding-bandingkan dengan toko lainnya. Nah, sama halnya kita bangun personal branding di media sosial. Nah, jadi kita harus satu topik. Misal kita bahas tentang uh, public speaking. Nah, jadi isinya public speaking semua. Nah, public speaking kan ada banyak sekali nih, teman-teman. Ada MC, voice over, kemudian speakers. Nah, jadi kita pilih satu topik lagi, dikerucutkan lagi. Misal MC. Nah, jadi bahasnya MC terus gitu. Nah, jadi solusinya itu konten kita, teman-teman. Nah, jadi ada tiga rumus untuk menentukan niche ataupun yang lainnya gitu. Ada 3P, rumusnya 3P. Ini nggak ada di PPT, bisa dicatat. 3P, passion, kemudian pengalaman, dan juga profit. Nah, passion ini apa hal yang kita sukai gitu. Hobi kita itu apa sih? Nah, kemudian pengalaman ini apa pengalaman kita yang pernah kita alami. Nah, profit ini kayak keberlangsungan ke depannya yang bisa dimonetize ataupun dicuankan gitu. Nah, jadi kalau kita punya passion dan pengalaman pasti tidak bisa profit gitu. Nah, kita punya pengalaman, punya profit, tapi nggak punya passion, pasti teman-teman akan bosan sendiri gitu. Nah, kemudian eh, passion dan juga punya profit, dan pasti akan stuck di situ-situ aja gitu. Nah, kita lanjut lagi. Oke. Nah, di sini ada monetisasi kreator. Nah, konten kreator ini dapat uangnya ini dari mana? Nah, yang pertama dari nin.id. Ini sebuah toko online yang bisa kita gunakan untuk menjual produk digital. Ya, jadi kita cuma bikin produk, kemudian dimasukkan di nin.id. Nah, kalau nggak punya produk gimana? Nah, ini bisa pakai affiliate.id. Ini sudah ada apa ya? Sudah ada affiliate produknya juga. Nah, kemudian yang kedua bisa pakai dari platform media sosial. Contohnya Facebook. Nah, Facebook itu juga bisa menghasilkan uang, teman-teman. Nah, jadi kita harus interaksi sebanyak mungkin dengan orang lain. Menyelesaikan penugasan yang diberi. Nah, nanti dapat uang dari situ. Kemudian ada juga dari YouTube. Nah, ini juga ada syaratnya, harus 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscribers. Atau kalau di YouTube Shorts itu harus 10 juta penayangan gitu, baru dapat uang dari ads dari YouTube-nya. Nah,
Kemudian dari kalau TikTok itu bisa dari TikTok Gold ataupun dari affiliate product ataupun dari gift dari seseorang gitu. Nah, kemudian bisa yang keempat, yang ketiga itu affiliate. Nah, jadi di Shopee juga ada affiliate, kemudian di Instagram juga bisa ditambahkan affiliate juga. Nah, jadi kita join affiliate apa affiliate Shopee, kemudian kita masukkan di link apa ya? Link produk yang fitur affiliate yang ada di Instagram gitu. Nah, jadi saling berkaitan gitu. Nah, kemudian yang keempat jadi narasumber. Nah, ini kita harus apa ya berlatih juga ya, berlatih menjadi narasumber. Nah, bisa jadi penghasilannya juga kadang banyak, kadang sedikit gitu. Yang terakhir yang lebih gokil, ya, ini lagi hitsnya di tahun 2026 itu ada Clipper teman-teman. Nah kayak kita ada video podcast yang panjang. Nah kita buat klip gitu. Nah jadi ini ada komunitas namanya Ternak Klip. Nah bisa dicari di Instagram itu per satu juta 1 juta views itu bisa apa ya dapat uang atau komisi bisa nyampe 10 juta gitu. Nah, kemudian ada juga yang 500 views itu dapat 2 juta ya tergantung dari challenge-nya atau campaign yang diberikan seperti itu. Nah, kalau nggak dapat gimana Kak? Nggak nyampe itu ya nggak dapat komisi teman-teman. Nah, jadi ada aturannya gitu untuk Clipper. Nah, kalau kita main Clipper di TikTok ini pasti akan mempermudah untuk FYP-nya gitu. Jadi di TikTok itu harus konsisten satu hari satu konten. Kalau enggak gitu algoritma atau views ataupun follower kita akan turun drastis. Nah lanjut, nah kita akan bahas basic sistem media sosial. Nah rata-rata sistem algoritma di media sosial ketika hari ini kita post fashion, konten fashion anak, nah akan dilempar ke follower kita yang suka fashion anak. Nah, terus responnya positif, dilempar ke audien yang sejenis. Akan tapi besoknya kita konten makanan nih. Nah, jadi orang yang suka fashion ini responnya negatif, nggak suka konten yang kita buat konten makanan. Nah, jadi algoritma anggap konten kita itu jelek gitu. Nah, jadi ada tingkat-tingkatannya teman-teman. Tingkatan follower. Nah, ini nggak ada di PPT ya, bisa dicatat. Ketika follower kita 0 sampai 10 ribu, nah kita baru nyari identitas kita. Nah, cocoknya di mana? Masih trial and error. Nah, kemudian kalau 10 ribu sampai 50 ribu, itu kita udah menemukan identitas kita. Nah, cocoknya di topik apa? Nah, jadi kita harus mempertahankan gitu. 50 ribu nyampe 100 ribu, itu kita memperluas jangkauan market kita dan 100 ribu nyampe 500 ribu dan seterusnya itu kita memperluas lagi ya teman-teman dengan menciptakan hal-hal yang baru. Nah kalau 1 juta ke atas ya itu kita menciptakan tren teman-teman. Nah kita lanjut lagi ya kalau nggak tahu spesifiknya gimana, post aja dulu kemudian kita evaluasi. Nah ini cocok nggak gitu. Nah kita postnya kita evaluasi, kita bikin konten minimal 3 bulan.
minimal 3 bulan. Nah, kemudian kita evaluasi kalau 3 bulan ini nggak ada impact-nya, kita ganti topik lagi gitu. Nah, di awal mulai sering post, misal di awal mulai sering post seputar kesehatan, terus akhirnya ketemu winning konten atau orang yang paling suka itu seputar jerawat. Ya, jadi kita bahasnya tentang jerawat gitu. Jadi ada eh, topik utama, kemudian ada subtopik lainnya gitu. Nah, kesehatan terus apa gitu. Nah, kemudian lagi, nah bagaimana bocoran audien kepo? Nah, audien kepo itu yang pertama lihat konten organik yang di FYP mereka ataupun di beranda mereka. Nah, kemudian mereka cek bio-nya. Nah, ini isinya apa? Nah, kita biasanya dibaca nih, di atas. Nah, membangun personal branding untuk apa? Personal branding tanpa ribet dengan menggunakan tools apa? Terus ada prestasi terus apa gitu. Nah, mereka cek di situ dulu. Nah, kalau nggak ada tulisannya pasti langsung hilang, nggak nyepoin akun kita. Kalau udah tertarik dengan bio kita, pasti mereka kepoin konten-konten kita di nyampe bawah. Setelah dia tertarik, nah pasti mereka follow. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh dulu ya. Nah, yang pertama yang perlu kita apa ya? Ingat, yang perlu kita optimasi di tahun 2026 ini adalah bio profile. Nah, username pastikan mudah diingat. Biasanya itu nama orang ataupun nama brand gitu. Misal grow bareng ataupun grow bareng Aulia atau apa gitu. Atau nama teman-teman juga boleh gitu kan. Kemudian nih, yang kedua itu ada nickname. Nickname ini untuk keyword kata kunci untuk pencarian. Nah, pastinya orang mencari itu enggak username kita, akan tetapi kebutuhan mereka. Nah, ketika di nickname ini kita ada personal branding, nah, akun kita akan jadi teratas gitu. Untuk mempermudah akun kita dicari orang lain gitu. Nah, nickname ini ada nama. Dan kemudian juga topiknya apa atau keyword gitu. Nah, kemudian lanjut lagi di bawahnya itu ada bio. Nah, bio yang paling atas ini keunggulan produk kita atau kita mau bahas apa sih di akun kita. Nah, misal kita bantu kamu hasilnya itu bisa prestasi kita ataupun pencapaian kita atau yang kredibilitas yang mencerminkan diri kita atau teman-teman ya. Nah, kemudian bisa ditambahkan juga link bio di sini gitu. Nah, kemudian lagi ada story headline. Nah, di sini bisa memperkenalkan kamu itu siapa, latar belakang kamu itu apa. Nah, jadi ini kayak portofolio mini gitu. Bisa pencapaian, pengalaman, ataupun cara order, testimoni. Nah, untuk optimasi bio profile. Nah, kita lanjut lagi. Oke. Ini ada gimana sih cara mencari ide konten. Nah, sebelum kita menuju ke ide konten, sebelum kita mencari bio Instagram, nah pastinya kita mencari kompetitor terlebih dahulu. Nah,
Supaya apa? Supaya untuk pegangan kalian ke depannya gitu. Nah, untuk value kita itu untuk membedakan diri kita dengan orang lain itu seperti apa. Nah, misal ini ada mentor-mentor banyak sekali nih. Nah, misal aku pernah ikut di kelasnya Victoria Wong, kemudian ada V, kemudian ada udah cuma sekali. Nah, udah aku ikuti. Nah, jadi apa? Udah tahu isi materi-materinya. Nah, kemudian kita bedakan bedanya ini Di di bagian mana di gitu. sana Keunggulan banjir di dari kita gitu. Yang Serang. pertama, Untung yang kita nggak kedua ke bio Serang profile, ya. yang ketiga Hmm. cari ide kontennya ada itu orang kan bisa Pak, pakai dia rumus rumahnya di bawahnya ATM. ada Amati, tanya, sungai gitu modifikasi. Pak. Atau kalau nggak bisa ya Sungai KTP apa nggak danau apa-apa. gitu, terus Amati, di Hmm. tiru, tengah plek, sungai itu ketiplek kan juga pakai nggak apa-apa. kayu ya Karena Pak. kita Nah, masih aku pemula lihat juga ada yang komen nggak gitu. kebayang sih kalau Nah, misalnya kayunya tiba-tiba dengan runtuh, kalau tahu udah nggak lama, pokoknya apa. pasti Hmm. kita Nah udah nanti di dia itu kan menemui ada lubangnya Pak di bawah unit kayunya. Nah itu desa ada kita buaya sendiri gitu. muara. Hmm. Nah, Jadi amati, itu kita ekornya tahu Pak mengamati kelihatan, jadi Di konten-konten mana? orang lain. nggak tahu Nah, pokoknya kemudian tiba-tiba AI tanya, kali. ini tanya Kalau di begitu nggak biasanya Q&A Pak. ataupun AI di biasanya di kolom Enggak, komentar. aku Nah, ini punya enaknya udah bahas apa, ada konten di apa situ. yang terus kalian butuhkan, bahas apa? ataupun Udah kita sini bisa tapi nanti pakai nggak percaya mah polling Enggak apa-apa gitu. percaya udah. Nah, Terus modifikasi. Nah, modifikasi ini ada dari antara kita mengamati dan modifikasi dari pertanyaan tersebut. Kita lanjut lagi. Nah, di tahun 2026 ini konten yang paling value itu dengan kita bercerita. Pastinya kita sejak kecil itu udah jadi storytellers. Nah, suka bercerita, teman. Nah, salah satu cara terkuat untuk mengkomunikasikan brand kita atau personal branding kita itu lewat konten era sekarang yaitu storytelling, bercerita. Kak, gak bisa bercerita gimana caranya? Nah, ini aku udah menyediakan Chrome script real ya. Nah, ini bisa di screenshot ataupun bagaimana bisa dipraktekkan. Nah, ini udah relate banget ya buat teman-teman ya. Ini udah aku riset ya sedemikian rupa dan sering aku gunakan untuk konten-konten videoku gitu. Dan alhamdulillah ya bisa tembus 50.000 views, 6.000 views, terus 9.000 views. Nah, jadi kita pakai script ini teman-teman. Nah, jadi kita buatkan script konten reels mengenai apa. Nah, ini kita jelaskan konsepnya ataupun pengen topiknya apa gitu. Nah, gunakan rumus konten relate. Kita harus konten kita relate dengan orang lain, bukan hanya diri kita sendiri gitu. Nah, kemudian ada juga insightful. Nah, jadi kita kasih edukasi gitu. Kemudian ada shareable. Nah, jadi konten kita itu bisa orang lain itu tertarik untuk share ke temennya. Nah, gitu. Nah, kemudian emotion. Harus ada emosinya, teman-teman. Konten kita. Baik itu di video ataupun di foto atau carousel. Nah, emosinya itu bisa marah, sedih, bahagia, ataupun yang lainnya. Dan kombinasikan dengan style konten Instagram dengan bahasa. Nah, ini menyesuaikan target market kita. Apakah untuk Gen Z, apakah untuk ibu, apakah untuk usia berapa gitu. Nah, detail, lengkap, dan mendalam jangan pakai poin-poin aja. Lebih panjang pembahasannya untuk konten Instagram. Durasinya berapa? 90 detik, 30 detik, 10 detik, atau berapa gitu. Tambahkan keterangan meliputi skrip, durasi, visual, ekspresi gitu. Ini udah paket lengkap teman-teman. Nah, jadi udah ada bagaimana kita di berapa ekspresi kita
kayak gimana itu udah lengkap banget. Nah, lanjut lagi. Nah, Coruscant sama aja, teman-teman. Nah, bedanya di bagian konten correction-nya sama tadi syutingnya gitu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ada yang mau praktek nggak nih? Atau aku praktekannya? Aku izin stop screen dulu. Ini udah nih. Nah, di sini buatkan script konten, hook-nya apa? Misalnya kuliah, kuliah itu nggak cukup. Kamu mulai personal branding. Nah, jadi kita spesifiknya target audiennya mahasiswa. Nah, udah kayak gini aja. Nah, kemudian kita kirim. Nah, jadi tinggal nunggu. Nah, udah jadi teman-teman. Nah, gampang kan? Nah, jadi ini bagian atas. Nah, ini hooknya. IPK 3,9 tapi pas buka LinkedIn langsung kena mental. Kok bisa? Nah, jadi ini headline bagian atas. Nah, kemudian ini bisa disesuaikan gitu. Kalau nggak cocok gimana? Nah, buat dengan bahasa yang chill. Nah, kita nggak usah copy lagi di ini, langsung perintah aja gitu. Nah, gampang. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja gitu. Nah, sama halnya dengan Reels juga kayak gitu. Kita lanjut lagi, teman. Nah, visual konten itu nggak penting, penting karena itu bisa meningkatkan daya tarik dan perhatian, kemudian membangun brand awareness dan identitas, dan juga bisa memperkuat informasi produk ataupun yang lainnya. Contohnya, nah bagaimana cara? Oh, sebelum kita masuk ke pembahasan perdesainan atau konten visual, bagaimana cara mencari inspirasi? Nah, ini kita biasanya aku pakai Pinterest untuk mencari desain-desain feed Instagram gitu. Nah, kemudian, yang perlu kita perhatikan di apa? Untuk konten carousel itu yang pertama logo. Nah, kalau pribadi nggak usah kasih logo nggak apa-apa. Nah, ini untuk brand atau yang lainnya ya. Nah, kemudian ada color palette. Nah, ini pink, kuning atau apa gitu. Harus kita tulis di sini sesuai kepribadian kita. Misal merah, merah terus selamanya itu untuk identitas kita. Nah, orang lihat kalau merah, nah ini pasti brand ini kayak ciri khas desainnya kayak gini gitu. Nah, untuk font ini kita cari maksimal 3. Maksimal ya 3. Boleh 2, boleh 1. Nah, di bagian feed ini ada 4 pokok bagian, teman. Yang pertama itu ada identitas. Identitas kayak nama brand kita ataupun nama kita gitu. Nah, kemudian ada hook. Nah, hook bagian atas ataupun isi. Kemudian ada juga harus ada visualnya, ada orangnya. Kalau
tulisan sama background merah itu kurang menarik. Biar menarik ada visualnya. Nah, ada orangnya, gambarnya gitu. Nah, cara nyarinya gimana? Nah, di Canva udah ada ataupun di Pinterest. Nah, kemudian ada kontak person. Ini supaya ketika orang lihat konten kita langsung ada kontak personnya, itu bisa langsung menghubungi kita kalau tanpa kita sadari. Nah, berbeda dengan nggak ada kontak personnya. Nah, kadang ada orang-orang yang malas buka akun kita atau profil bio kita gitu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kan ini rata-rata ada yang masih kuliah, kemudian masih ada yang kerja, kemudian ada yang ibu rumah tangga. Nah, gimana sih biar bisa konsisten kontennya? Nah, aku biasanya pakai konten workflow. Nah, beberapa faktor ini menentukan suatu postingan kita muncul di timeline feed seseorang. Nah, jadi untuk membuat konten itu ada 4 tahapan. Yang pertama, nah kita konsepnya ini pengen kayak gimana gitu. Kemudian baru scripting, kemudian baru syuting, kemudian baru editing dan schedule. Nah, kita fokus di setiap bagian masing-masing, bukan mengerjakan dari awal sampai akhir gitu. Nah, jadi kita harus apa ya? Misal kita punya waktu luang 2 hari. Nah, 2 hari Sabtu dan Minggu. Nah, Sabtunya kita konsep dan scripting. Nah, misal konsepnya itu di pagi hari, scriptingnya malam hari. Nah, jadi ini konsepnya itu nggak cuma satu konten aja, tapi 7 konten untuk ke 7 hari ke depannya gitu. Sama halnya eh, kemudian di hari Minggunya kita syuting sama editing dan schedule. Nah, kurang lebih kayak gitu konten workflow-nya gitu teman-teman. Nah, lanjut lagi. Nah, terus konten itu apa aja sih? Nah, biasanya aku pakai Gemini, kemudian Canva sama CapCut, dan sama teleprompter. Nah, Gemini ini untuk bikin script, ide konten, analisis konten, kemudian banyak juga yang lain. Nah, Canva ini untuk edit desain konten, kemudian CapCut untuk video. Nah, kemudian teleprompter ini biar teman-teman biar gak sering tag berulang kali atau biar gak belibet. Nah, jadi di teleprompter itu ada kamera di depan kamera, kemudian di atasnya itu ada tulisannya. Kita tinggal baca gini, tinggal baca. Nah, tinggal ekspresinya gitu. Kita mainkan ekspresi. Soalnya udah ada tulisannya di kameranya. Tinggal baca gitu. Nah, kemudian ada juga, nah udah mau selesai nih. Nah, kemarin aku apa ya? Bikin tools tapi belum jadi sih, belum jadi. Itu udah paket lengkap tapi belum jadi, belum launching. Nah, nanti bisa pantau terus IG aku ya, nanti ada diskonnya juga. Nah, jadilah versi terbaik diri kita sendiri. Jangan Kamu nggak tahu deh cara bikinnya. dengarkan kata orang lain yang membuatmu down. Nah, teruslah raih impian yang ingin ditanyakan, teman-teman. Nah, kita discuss, sharing-sharing, atau mau akunnya dibedah juga boleh, atau konsultasi kontennya juga boleh, teman-teman di sini. Atau mau praktek juga boleh. Nah, silakan. Mama tanya kasih tepung sama air doang, Ma. Iya. Ternyata udah jadi Eta sama bekas ini sedikit.
Oke.